Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep learning. Sebetulnya ini sudah dibahas ya di awal di waktu pendahuluan dan pertemuan kedua di mata kuliah sistem kecerdasan buatan tentang learning atau tentang pembelajaran. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam ya tentang learning ini. Nah, seperti yang sudah diketahui di awal bahwa artificial intelligence itu kita sudah bahas tentang pemahamannya. Nah, di dalam artificial intelligence kita membahas tentang machine learning dan bagian dari machine learning adalah tentang deep learning. Nah, apa sih bedanya machine learning ini dibandingkan dengan pemrograman biasa? Jadi logikanya seperti ini. Kita ingin membuat sebuah teh panas. Bahasa pemrogramannya kalau pada program biasa kita inputkan teh, air, gula. Dan ini diprogram manual. Jadi step by stepnya dikasih tahu bahwa yang pertama adalah masukkan teh ke dalam teko, kemudian rebus air, kemudian tuangkan ke teko, kemudian tuangkan teh, kemudian yang terakhir adalah aduk sehingga outputnya langsung teh gelas. Jadi program dibuat secara manual. Nah, pada machine learning ini yang diinputkan itu adalah teh, air, dan gula. Si machine learning ini dia akan mencari tahu sendiri bagaimana menghasilkan teh panas yang sesuai. Jadi step by stepnya dia akan acak. Misalkan yang pertama dia lakukan dulu, tambahkan gula, kemudian rebus air, kemudian tambahkan gula, kemudian masukkan teh. Itu kalau itu false atau gagal dia reject. Begitu seterusnya sampai dia dapatkan step by step sesuai yang kita inginkan. Begitu. Itu pada machine learning. Nah, apa yang membedakan deep learning dengan machine learning? Jadi perkembangan awalnya adalah kita mulai dari kecerdasan buatan, dimulai dari proses tes Turing itu yang dilakukan oleh Alan Turing. Itu adalah permulaan dari artificial intelligence-nya. Kemudian machine learning mulai pada tahun 80-an mulai berkembang. Di sini kita ingin membuat bagaimana sih sebuah mesin itu berlaku seperti manusia begitu ya. Kemudian setelah itu sekitar awal 2010 ke sini mulailah masanya deep learning yang lebih spesifik dari machine learning. Jadi dimulai dari 2012 sebetulnya. Nah, kalau pada machine learning robotika, kemudian machine learning, computational, kemudian NLP, expert system itu sudah mulai dari awal sebelum tahun 2000. Nah, pada 2012 ini kita masuk ke deep learning-nya. Deep learning apa yang membedakan deep learning dengan machine learning? Pertama, deep learning itu membutuhkan data yang banyak gitu. Tapi ketika kita butuh data yang banyak, maka konsekuensinya adalah kita butuh kemampuan komputer yang tinggi, memorinya, kecepatannya, kapabilitasnya itu kita butuh komputer dengan high spec yang tinggi gitu. Tapi di satu sisi kita punya keuntungan, yaitu beda dengan pemrograman biasa. Kalau pemrograman biasa, setiap kegiatan, setiap output yang kita inginkan kita program. Ketika kita bikin program yang pengen buat yang lain, maka kita kita program ulang lagi, begitu seterusnya. Sehingga waktunya jadi lama. Tapi pada deep learning kita cuma sekali menginputkan, kemudian sistem akan memproses sehingga kita bisa mendapatkan output yang diinginkan. Nah, langkah-langkah dalam learning adalah kita pertama memahami permasalahan. Seperti tadi pada teh manis itu ya. Memahami permasalahannya. Apa sih yang kita inginkan? Kita ingin membuat teh manis, gimana caranya? Gitu. Kemudian manipulasi dan analisis data. Apa aja yang dibutuhkan? Ada tehnya, ada gulanya, ada airnya. Nah, kemudian setelah itu membuat machine learning model. Jadi
kita pertama sih apa yang dilakukan? Oh, menyeduh teh, menambahkan gula, memasak air, kemudian mengadukan teh dan gula, atau mengadukan air dan gula, atau mengadukan teh dan gula, begitu. Kita buat model-model seperti itu. Kemudian kita latih model-model itu. Kita masukkan, kemudian kita evaluasi mana nih step yang paling bagus. Oh, step yang bagus itu ternyata airnya, tehnya itu dididihkan bersama airnya, atau nanti teh itu diseduh oleh air yang mendidih. Nah, itu evaluasi model. Kemudian setelah didapatkan model, kemudian kita improve nih, optimasi, meningkatkan model. Kemudian kita mengulangi proses lagi, begitu seterusnya. Nah, pada business learning, kita punya supervised learning, data dengan label, kita punya unsupervised learning, data tanpa label, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Jadi pada supervised learning, jadi pembelajaran dengan supervisi, artinya dengan pengawasan. Kalau supervisi itu kita bagi dua, klasifikasi dan regresi. Contohnya, klasifikasi itu contoh misalnya pada seleksi atlet olahraga, apakah dia lolos atau gugur. Pada seleksi karyawan, penerimaan karyawan, apakah dia lolos atau gugur, gitu ya. Nah, karena itu diklasifikasikan yang lolos ada yang gugur. Kalau pada regresi, contohnya itu prediksi cuaca berdasarkan kelembaban, angin, misalnya kalau dia hujan, matahari bersinar sedikit. Kemudian kelembabannya gini. Dari situ kita bisa menyimpulkan, ini berarti lagi musim hujan, lebih seperti itu. Nah, itu ada regresinya. Kemudian unsupervised learning, pengolahan tanpa supervisi atau tanpa pengawasan gitu ya. Kita bagi menjadi clustering dan dimensionality reduction. Clustering itu seperti bedanya dengan klasifikasi. Ada clustering itu ada seperti pengelompokan, tapi datanya tanpa label gitu ya. Kita segmentasi pelanggan supermarket nih, misalnya, ini kelompok orang tua, ini kelompok ibu rumah tangga, ini kelompok wanita karir gitu. Nah, dari situ kalau kita sudah tahu kelompok-kelompoknya, kita bisa menentukan target pelaksanaan promosinya seperti apa. Gitu. Kemudian pada dimensionality reduction, itu proses menghapus data yang sebetulnya tidak diperlukan, agar penyimpanan lebih kecil. Gitu. Nah, ini data-data yang nggak dibutuhkan itu kita hilangkan. Gitu. Misalnya kita ingin mengclustering kucing gitu ya. Kemudian ada data-data seperti yang jauh dari wajib kucing. Kan kucing itu mungkin ada harimaunya gitu ya, itu kan masuk bagian dari kucing kan. Tapi ketika ada data yang jauh, misalnya ada ayam, ada bebek, nah itu kita buang aja gitu. Nah itu dimensional reduction. Kemudian ada semi supervised learning. Kalau ini berarti ada beberapa output yang diinginkan. Kita ada yang pakai supervisi, ada yang pakai unsupervised. Kemudian reinforcement learning. Ini contohnya yang bermain game atau mengendarai mobil. Ada agennya, ada environment-nya. Agennya siapa yang mengendarai mobilnya, environment-nya seperti apa? Apakah itu pegunungan, apakah itu perumahan, sebagainya. Itu reinforcement learning. Nah, kita lihat lagi nih. Misalnya contohnya, pada supervised learning, kita punya data-data. Orang nomor 1, tekanan darahnya 70, suhu badannya 25, usianya 20, sudah tidak punya sakit jantung. Kemudian pada data pasien kedua, tekanan darah 130, suhunya 32, usianya 32 tahun, dan memiliki penyakit jantung. Nah, kalau pada klasifikasi, kita bagi dia jadi 2 bagian. Nah, klasifikasi dari 2 bagian. Sehingga, ini bagian yang misalnya ini klasifikasi memiliki akan memiliki penyakit ini, gitu. Yang ini tidak. Gitu. Pada regression, kita titik-titik itu kita gabungkan, kita cari apakah akan menghasilkan suatu persamaan atau tidak. Kemudian pada unsupervised learning, ini kita nggak kasih pengawasan. Kalau di atas itu, ya kalau tekanan darah 70, suhu 25, usia 20,
dia tidak akan sakit jantung misalnya. Tapi ketika tekanan darahnya 130, maka dia sakit jantung. Jadi kalau di sini tidak di state di awal bahwa dia akan tidak sakit jantung. Jadi ini clustering aja. Yang pasien 1 pasien 1, yang mirip yang pasien 2 berarti itu clustering nomor 2 gitu. Nah, kalau pada dimensional reduction dari sini kita bisa lihat sebetulnya usia itu nggak ngaruh ternyata. Maka kita hapus datanya. Karena yang menentukan sakit jantung itu bukan dari usia ternyata gitu. Atau bukan dari suhu badan. Makanya ada dicoret salah satu. Tapi yang utama pada sakit jantung itu adalah tekanan darah. Maka itu kita ambil data itu. Kayak gitu. Sedangkan pada reinforcement learning kita punya agen dan kita punya environment atau lingkungan. Kemudian kita lakukan observasi, lakukan action atau reward. Ini lebih ke game itu seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa jenis data dalam machine learning, structural data. Jadi datanya yang bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Pasien nomor 1 namanya Andi, nilainya 85,2. Mahasiswa yang kedua namanya Farhan, nilainya 8. Kita bisa buat terstruktur, kita bisa buat dalam tabel. Tapi unstructured data itu nggak bisa kita buat pada tabel gitu kan, bingung gitu ya. Ini ada suara nih di sini misalnya, suara, kemudian ada lukisan. Nah itu kita tidak bisa ditabelkan, itu namanya unstructured data. Kemudian contohnya supervised learning itu adalah proses belajarnya ada supervisornya, ada pengawasnya. Ada sistem klasifikasi ini, ada decision algoritmanya, ada logistic regression, ada decision trees and components, KNS, vector machine, ANN gitu ya. Kalau pada regresi ini ada linear regression, ada decision trees. Jadi sebetulnya decision trees bisa dipakai dalam klasifikasi, bisa juga dalam prediksi. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau supervised learning, kita karena dia menggunakan label, maka dari awal kita sudah buat gambar ini tuh kucing, gambar yang kedua ini juga kucing, gambar yang ketiga juga kucing gitu. Jadi si mesin yang mempelajari, oh ya kalau mirip yang ke satu ini namanya kucing, yang kedua kucing, yang ketiga kucing. Kemudian dia diproses oleh mesin, kemudian dari beberapa data itu kita kemudian klasifikasi, oh yang kucing tuh yang ini, oh yang ini yang bukan kucing gitu. Nah itu prosesnya. Pada supervise itu klasifikasi. Jadi yang kucing ini bagian yang biru, ini yang non kucing kita simpan di bagian yang merah gitu. Proses regulasi ini jadi yang berada pada garis ini kita anggap ya data-data itu kita strukturkan dalam satu garis regresi. Di selain data itu maka berarti dia tidak masuk dalam klasifikasinya. Kemudian unsupervised learning, tidak ada label di situ, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah output yang dihasilkan benar atau salah. Ya, beberapa algoritmanya untuk unsupervised learning itu biasanya association sama clustering. Nah, pada unsupervised learning ini kan kita masukkan aja semua data gitu. Kita masukin semua data, di sini ada data anjingnya, ada kucingnya, ada padelnya gitu ya. Mungkin ada chihuahua-nya yang mirip dengan kucing gitu. Kemudian si mesin itu memproses. Si mesin itu kemudian membagi, oh ini yang mirip nih. Oh yang nggak mirip dimasukkan ke grup 2. Yang mirip ke grup 1. Ini tanpa label. Kalau tadi di supervised learning itu kita sudah labelkan, oh ini kucing. Di awal tuh juga tahu, sudah dikasih tahu ini kucing. Kalau di bab kedua ini di bagian yang kedua itu yang unsupervised itu tidak ada pelabelan kucing. Pokoknya ini sama aja, udah satu kelompok gitu. Nah, tipe unsupervised ini cocok untuk sistem clustering. Jadi misalnya kita masukkan ada buah-buahan, ada tomat, ada apel, ada mangga, ada cherry gitu ya. Masukin aja ke mesin. Dia akan mengclustering sendiri. Dia akan mengclustering sendiri. Oh ini apel, ini tomat, ini berry misalnya.
Kemudian tipenya ada lagi dengan metodenya anomaly detection. Ini untuk mendeteksi ketidaknormalan. Karena yang biru ini dianggap ini kelompok yang sama, tiba-tiba ada yang merah. Oh, oke. Ini berarti ada hacker nih yang masuk ke dalam jaringan kita gitu. Itu pakai unsupervised learning karena kita nggak tahu kan pokoknya yang beda dari ini itu dianggap sebagai hacker gitu. Kemudian ada semi-supervised learning. Sebetulnya nggak jauh beda sama supervised learning. Tapi dia supervised learning itu menggunakan data berabal dan tidak untuk melatih algoritma. Dan biasanya ini datanya dalam jumlah kecil. Pada semi supervised itu bisa untuk klasifikasi, regresi, dan prediksi. Misalnya untuk proses identifikasi wajah pada webcam atau kamera smartphone gitu ya. Jadi satu sisi kalau misalkan datanya kecil, data berabal dan kalau pada jumlah kecil kita labeli satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya banyak, gitu yang nggak usah dilabeli dalam jumlah besar. Kalau pada webcam kan yang akses biasanya nggak terlalu susah gitu ya, nggak terlalu banyak orang gitu, maka kita pakai metodenya semi supervised learning karena itu kita pakai data dalam jumlah kecil sehingga kita pakai label. Ada lagi reinforcement learning yang tadi ada agennya, ada lingkungannya, ada environment-nya gitu. Ini dia si algoritmanya akan menemukan aksi yang terbaik dari beberapa kali hasil uji coba berulang kali. Jadi misalnya ketika kita main bilang dicoba lagi dari situ si sistem akan belajar yang paling bagus itu arahnya yang ke sini loh, bukan yang ke situ gitu ya. Nah, jadi pada reinforcement learning itu kita punya ada agen, ada environment atau lingkungan, dan ada action-nya. Nah, tujuannya adalah menentukan aksi apa yang memaksimalkan hasil dalam waktu yang ditentukan. Jadi memang ini biasanya cocok untuk algoritma untuk pembuatan game. Ini contoh-contoh jenis algoritma. Jadi algoritma itu bisa dipakai di supervised, di unsupervised, bisa juga di semi supervised gitu. Tergantung kebutuhannya. Kalau kita membuat pelabelan di awal, artinya itu supervised learning. Kalau kita tidak labelkan, pokoknya yang mirip-mirip gabungin aja. Itu kita masuknya ke unsupervised learning. Kemudian ada lagi logistic regression. Nah, teknik regresi ini fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau kelompok. Ini nanti mirip dengan support vector machine yang akan kita bahas dua pertemuan ke depan. Nah, pada regresi logistik ini si peneliti akan membagi dari dua kategori, ya atau tidak, baik atau buruk, tinggi dan rendah, atau misalnya kucing atau bukan, gitu. Atau misalnya lolos dan tidak, gitu ya. Nah, ini bentuk umum model peluang regresinya seperti ini. Samaannya. Kita lihat bedanya logistic regression dengan linear regression. Kalau ini pada linear regression garisnya adalah lurus. Misalnya ini adalah kita ingin mengetahui ukuran tumor dengan stadium tumornya. Apakah dia masuk ganas atau tidak. Jadi kalau di sini kan kita bisa lihat semakin besar ukuran tumor, maka si tumornya akan makin ganas gitu. Dan tumor ganasnya kalau misalnya ukurannya ada di sini, berarti dia 50-50 lah. Termasuk tumor ganas, termasuk enggak. Tapi kalau ukuran tumornya misalkan sudah ada di daerah sini, maka itu sudah termasuk tumor ganas. Jadi betul-betul linear gitu ya. Semakin tinggi, semakin besar ukuran tumor, maka dia akan semakin ganas. Nah, kalau pada regression, ini tidak bisa dilihat dari ukuran tumor saja, masih ada beberapa faktor yang lain. Sehingga yang bisa jadi sih di sini tuh ada ukuran tumornya besar ya, ukuran tumornya masih kecil, tapi dia bisa masuk tumor ganas dengan beberapa faktor yang lain gitu. Tidak hanya berdasarkan pada ukuran tumor saja. Kenapa kalau pada linear regression kita pakai, nah makanya karena kita pakai yang persamaan linear MX tambah C. Ada C-nya di sini, ada variabel tetapnya yang akan menentukan nilai Y-nya gitu.
Nah, kalau fungsi aktivasinya kalau pada linear regression itu adalah standar deviasi, rata-rata gitu ya. Jadi misalnya kalau pada logistik regression itu namanya ambang batas atau threshold. Nah, threshold ini yang akan menentukan apakah dia tumor ganas atau tidak gitu ya. Jadi di bawahnya bukan eh, apa belum kalau pada linear regression kan belum tentu misalnya ukuran kecil juga bisa jadi tumor ganas. Tapi kalau kita pakai gunakan logistik regression maka logikanya itu akan lebih akurat gitu ya. Nah, ini adalah persamaannya untuk linear regression Y sama dengan MX tambah C dan untuk logistik regression. Nah, tipe-tipe logistik regression ada binary logistik regression hanya memiliki dua output saja. Positif, negatif, gemuk, tidak gemuk, misalnya kanker, tidak kanker, gitu. Itu adalah binary logistic regression. Ada lagi multinomial yang memiliki dua output atau lebih, dia klasifikasi ke dalam dua kelas berbeda. Ada misalnya kita ingin membagikan membagi komen-komen negatif di media sosial menjadi ada positif, ada negatif dan netral. Kita nggak bisa bagi komen-komen di media sosial menjadi positif dan negatif saja, terus ada netralnya. Nah itu kita pakai multinomial logistic regression. Kemudian ada juga ordinal logistic regression. Misalnya kita ingin membagi range mahasiswa berdasarkan IPK ya. Kalau pada binary district regression ukurannya adalah misalnya cum laude dan tidak gitu ya. Jadi bagi dua di atas 3,5 cum laude, yang di bawah 3,5 tidak, udah aja itu dua outputnya. Kalau pada multinomial kita bisa bagi misalnya membaginya bagi lulusan IPK berdasarkan mahasiswa lulusan berdasarkan IPK itu misalnya cum laude sangat memuaskan atau memuaskan dan cukup misalnya gitu. Tapi pada ordinal logistic regression kita bisa berdasarkan lebih ke dalam dua kelas berbeda atau lebih dengan memperhatikan urutan. Jadi IPK-nya kita kelompokkan dari IPK 1, 2, 3, sampai 4 gitu. Nah, jadi ada beberapa kelompok. Nah, baik itu saja pembahasan dasar-dasar learning-nya. Pekan depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan, baik itu secara teori dan secara implementasinya. Kemudian kita akan lanjut ke support vector mesin dan kemudian setelah itu kita akan bahas implementasi di penelitiannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan boleh di share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.